Haleluya saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus bagi anak domba Allah. Segala pujian, pengagungan kita, haleluya. Dia Yesus selamat bagi kita. Haleluya. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan buat kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku, sepanjang masa jiwaku merindu sebab kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa, sepanjang masa jiwaku merindu. Haleluya. Sebab
kasih sepanjang masa jiwaku, haleluya, sepanjang masa jiwaku merindu sebab keagungan kasih ilahi, haleluya, sebab keagungan kasih ilahi, haleluya, Yesus Tuhan, sebab keagungan kasih ilahi. Haleluya saudara, kita bersorak-sorai buat kita Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah anak domba kita diselamatkan. Haleluya. Mari kita bersama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah, haleluya, domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu,
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya yang terbesar bagi kami. Karya penyelamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Engkau mengangkat kami dari kutuk dan Engkau memindahkan kami Tuhan kepada kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, kehidupan yang masuk dalam kekekalan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan kami sangat menghargai karya-Mu Tuhan di atas jauh-jauh kami. Terima kasih Bapa yang baik. Melalui kebenaran firman-Mu yang kami akan terima Tuhan Yesus. Biarlah firman itu hidup di tanah hati kami yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, pengurapan Allah atas hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Pengurapan Allah bagi kami semua. Kami terima firman Allah demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Puji Tuhan,
Haleluya. Kita bertemu lagi di acara kebaktian ibadah raya kita hari ini, merayakan hari kematian Tuhan Yesus yang biasa kita sebut hari Jumat Agung. Ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi umat Kristiani. Peristiwa kematian Yesus disalib adalah suatu momen yang sangat penting dan merupakan pusat daripada kekristenan kita. Hari ini setelah kita tadi lihat tayangan video tentang bagaimana Yesus disalib, dan kita diingatkan hari ini kita akan mau belajar kembali untuk merenungkan tentang salib. Mengenang kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan. Di satu majalah Newsweek di Australia dibahas sebuah artikel tentang tingginya angka kriminalitas kejahatan di dunia ini. Sehingga dikatakan andai kata Yesus turun dari surga dan ada di tengah kota New York dengan naik motor, pasti dia akan ditembak. Sepertinya itu mengada-ngada, tapi sebenarnya itu pernah terjadi 2000 tahun yang lampau, waktu Yesus disalib di bukit Golgota. Manusia dalam tanda petik saat itu membunuh Allah. Saudara, saya ingin kita di hari Jumat Agung yang berbahagia ini, kita ingin kembali merenungkan tentang salib Kristus. Saudara, yang pertama apa yang kita harus renungkan? Yang pertama kita merenungkan akan bahwa Yesus Kristus itu mengalami semua penderitaan yang dialami manusia, baik dari segi psikis maupun dari segi fisik. Dan juga dia mengalami semua penyakit yang diderita oleh manusia di bumi. Ini renungan kita yang pertama, bahwa dia mengalami penderitaan secara psikis dan secara fisik, dan juga dia mengalami semua penyakit yang diderita oleh semua manusia. Saudara, di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Dan Yesus digantung di kayu salib. Salib adalah lambang kegagalan, salib adalah lambang kehinaan, salib adalah lambang kebinasaan, lambang daripada sebuah kematian. Saudara, pada waktu Yesus disalib, ya, bahkan di dalam film tentang penyaliban Yesus, ya, The Passion, begitu menakutkan, begitu menggentarkan jiwa kita. Tapi sebenarnya itu belum apa-apa, saudara. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 52 ayat 14 bagian B, dikatakan begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Jadi sampai mukanya Yesus pun waktu disalib itu sudah tidak seperti mukanya Yesus lagi. Udah bukan seperti manusia lagi. Begitu hancur, begitu rusaknya. Dan dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 mengatakan demikian. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia yang sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya.
dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dia dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ayat 5 berkata, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran atau hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat-ayat ini cukup menjelaskan bagaimana penderitaan Yesus saat dia ada di salib Golgota. Saudara, saya akan bacakan satu artikel yang sungguh-sungguh bagaimana akan melukiskan betapa menderitanya Yesus di kayu salib. Penyaliban merupakan sebuah cara penghukuman kuno yang kejam dan menyakitkan. Orang yang dijatuhi hukuman salib mengalami kengerian menjelang kematiannya karena dia akan mengalami penyesahan dulu sebelum disalib. Penyesahan itu dilakukan untuk membuat orang tersebut mati secara pelan-pelan. Pada zaman Romawi, penyesahan itu dilakukan dengan deraan cambuk. Cambuk Romawi itu dikenal dengan nama flagrum. Flagrum merupakan salah satu alat penyiksaan paling menyakitkan yang pernah dikenal manusia. Flagrum berupa cambuk pendek yang terbuat dari kulit binatang atau dari pilinan tali. Pada bagian ujung tali itu dikaitkan sejumlah paku, pecahan kaca, logam kecil, dan tulang binatang yang bergerigi agar bisa menembus dalam daging dan mencambik punggung, pantat, dan paha korban. Akibatnya orang yang dicambuk itu akan mengalami luka yang sangat parah. Bukan hanya kulit, dagingnya pun juga tercabik-cabik. Menurut hukum Yahudi, tradisi penyambukan itu adalah sebanyak 40 kurang 1 atau 39 kali. Setiap kali pencambukan membuat 25 luka pada kulit. Jadi kalau 39 kali cambukan, maka akan ada 975 luka pada kulit. Beberapa pakar mengatakan bahwa luka-luka cabikan tersebut sangat dalam, sehingga tulang iga orang yang dicambuk itu dapat terlihat. Bisa dipastikan sehabis penyesahan orang tersebut akan kehilangan banyak darah. Kondisi Yesus Kristus menjelang kematiannya dari sisi medis. Penderitaan Yesus Kristus dimulai saat perjamuan terakhir. Dari sisi manusianya, Yesus Kristus mengalami stres berat karena dia tahu bakal mati dengan cara disalib yang pasti akan mengalami penyiksaan brutal dengan deraan cambuk. Ketika berdoa di Taman Getsemani, Yesus Kristus mengalami tekanan psikis yang sangat keras serta perasaan sangat galau, sehingga ketika berdoa dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Dalam dunia kedokteran, kondisi ini dikenal sebagai hematidrosis. Kondisi ini dapat terjadi karena stres yang sangat berat, sehingga pembuluh kapiler yang mengalirkan darah ke kelenjar keringat tiba-tiba pecah dan terbuka, lalu membocorkan darah ke saluran kelenjar keringat yang mengakibatkan keringat keluar bercampur dengan darah. Saudara, ketika berada di rumah imam besar Kayafas yang dipakai sebagai tempat sidang mahkamah agama untuk mengadili Yesus, dia mengalami penganiayaan, yaitu pemukulan di kepala, diolok-olok, diludahi. Dari rumah imam besar, Yesus dibawa dan dihadapkan kepada Pontius Pilatus
Lalu dia dibawa lagi ke tempat Herodes, tapi akhirnya dikembalikan lagi kepada Pilatus. Di tempat Pilatus inilah Yesus mengalami penyesahan dengan cara dicambuk. Menurut tradisi Romawi, hukuman cambuk dilakukan dengan cambuk bercabang banyak yang ujungnya diberi pengait atau yang disebut tadi flagrum tadi. Yesus dicambuki pada bagian punggung, pantat, dan kaki yang dilakukan oleh para prajurit Romawi yang terlatih yang dinamakan lictor. Kemungkinan Yesus dicambuk dengan flagrum lebih dari 39 kali. Karena yang mencambuk Yesus adalah orang Romawi, bukan orang Yahudi. Jadi mereka bisa dengan sesukanya mencambuki Yesus. Dipastikan Yesus Kristus mengalami luka-luka berat pada sekujur tubuhnya sehingga membuatnya kehilangan banyak darah. Setelah penyesahan, para prajurit Romawi mengenakan mahkota duri di kepala Yesus. Duri tersebut dibuat dari tanaman berduri yang berasal dari Palestina yang namanya Paliurus aculeatus. Duri ini panjangnya kurang lebih 2,5 cm. Duri tersebut kalau sudah kering sangat tajam dan kaku seperti paku. Ketika mahkota duri itu ditancapkan pada kepala Yesus, otomatis durinya mengenai kulit kepala dan menimbulkan pendarahan yang hebat. Duri maut itu sekarang dikenal dengan nama Spina Christi. Yesus kehilangan banyak darah akibat dicambuki dan diberi mahkota duri. Hal itu mengakibatkan dehidrasi, pasokan oksigen pun berkurang. Yesus Kristus kemungkinan besar dia mengalami kerusakan organ-organ tubuh seperti ginjal, paru-paru, hati, jantung, gegar otak, kandung kemih juga rusak. Dia mengalami semua penderitaan penyakit yang dialami manusia, saudara-saudaraku sekalian. Setelah itu Yesus dibawa berjalan dan dipaksa memikul salib ke Bukit Golgota yang jaraknya 1 kilometer dari rumah Pilatus. Saat itu Yesus dalam kondisi yang syok dan sudah sangat lemah. Salib yang dipikul Yesus beratnya kira-kira 90 kilo. Salib yang terbuat dari kayu kasar itu memperparah luka-luka yang ada di tubuh Yesus akibat pencambukan itu. Sampai di puncak Bukit Golgota, ketika salib akan ditegakkan, salib itu terjatuh. Dipastikan dada dan muka Yesus membentur tanah dengan sangat keras. Meskipun Yesus kehilangan banyak darah dan semua organ tubuhnya tidak berfungsi, tetapi Yesus tidak mati. Setelah Yesus berkata, "Sudah selesai," dan dia menundukkan kepalanya serta berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Barulah Yesus mati. Ketika mengetahui Yesus telah mati, barulah algojo Romawi menusuk lambung Yesus dan keluarlah air dan darah. Saudaraku, Yesus Kristus mati bukan di tangan algojo Romawi, tapi Yesus Kristus mati karena dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Manusia tidak bisa membunuh Yesus Kristus karena Yesus adalah Tuhan yang memberi nyawa kepada manusia. Dan bahkan Yesus Kristus pun dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Inilah perenungan saudara akan bagaimana siksa penderitaan Yesus yang dia sudah alami di kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Perenungan yang kedua saudara, kita akan pelajari bahwa
Yesus Kristus yang tidak berdosa itu, dia rela mati dengan cara yang tragis dan penuh kehinaan itu hanya karena ingin menebus dosa kita manusia. Saudara, kata dosa adalah artinya hamartia, artinya tidak mencapai sasaran. Bayangkanlah saudara betapa besarnya dosa kita yang diwariskan oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa. Sehingga dosa itu terus berlanjut sampai hari ini. Dan itu akan membawa kita kepada hukuman kematian yang kekal. Tapi semua itu kita tidak usah lagi alami karena Yesus rela mati buat kita semua. Dia rela menanggung semua hukuman untuk kita. Saudara, ada sebuah ilustrasi, ada sebuah cerita seorang bapak yang berada di rumah sakit. Dia akan dioperasi. Nah, karena orang yang dioperasi biasanya akan dibius lebih dulu. Waktu dibius, apa yang terjadi? Ternyata obat bius tidak mempan kepada bapak ini. Bapak ini belum pingsan juga. Sedangkan operasi harus segera dilakukan. Akhirnya dipakai cara lain. Bagaimana obat bius nggak mempan? Sekarang dipakailah oleh para dokter dan tim yang akan mengoperasi itu dipakai cara hipnotis. Mulai, ya tidur bapak, tidur. Mulai tidur. Ternyata cara kedua ini pun tidak membuat bapak itu tertidur. Akhirnya dokter berbisik sesuatu kepada suster, perawat, dan perawat kemudian keluar. Kembali lagi ke perawat kemudian membawa sebuah kertas. Kemudian dibacakan, Bapak, ini kwitansi operasi Bapak. Waktu disebutkan sejumlah biaya operasi, langsung Bapak ini shock, langsung dia pingsan, maka operasi bisa dijalankan, saudara. Nah, itu sebuah cerita bagaimana orang bisa shock, ya, saudara. Nah, saudara, kita melihat bahwa kalau Tuhan tunjukkan daftar dosa kita juga bisa shock, saudara. Karena kita gak bisa bayar dengan usaha, dengan daya, dengan kekayaan, dengan apa yang ada pada kita untuk membayar hutang dosa itu, saudara. Ya, tetapi Tuhan Yesus rela menerima hukuman ganti kita. Kenapa, saudara? Karena Dia sangat mengasihi kita sedemikian besar. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, bukti kasih Allah yang besar adalah salib, saudara. Adalah Dia rela mati buat kita. Yohanes 3:16 mengatakan, karena sedemikian besar Allah mengasihi seisi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, seringkali dalam hidup ini kita mengukur tolok kasih Allah itu dengan materi, dengan kesehatan, dengan kekuasaan, dengan berkat jasmani. Kalau kita ukur kasih Allah dengan cara demikian, saudara, kita akan kecewa. Misalnya, kita berdoa, kita butuh uang untuk bayar hutang 20 juta atau 30 juta rupiah. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita mendapatkan jawabannya, maka kita merasakan kita sangat dikasihi Allah. Saudara, justru kasih Allah itu lebih daripada materi, saudara. Tatkala Dia mau mati di salib, itulah tandanya Dia mengasihi saya dan mengasihi saudara dan seluruh umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita salah artikan akan kasih Allah. Kita seringkali gak merasa dikasih Allah kalau kita doanya tidak dijawab. Atau materi kita belum dijawab, kebutuhan kita belum terpenuhi. Sebenarnya Allah sudah menunjukkan kasih-Nya yang besar tatkala Dia mati. Dia mau mati, Dia rela mau mati, gak menggantikan kita semua.
Haleluya. Saudara, jadi sebenarnya kalau Yesus pun mau untuk menghindari salib juga dia bisa, karena dia adalah Allah. Dia bisa meminta ribuan malaikat untuk turun melepaskan dia dari salib, bisa. Tapi dia mengambil keputusan, saya tidak mau, karena saya rela untuk disalib mati ganti manusia. Karena tadi saya katakan, karena kasihnya yang besar. Saudara, dengan dua renungan ini, mari kita mau belajar mengambil hikmahnya di hari Jumat Agung ini, saudara. Ya, dikatakan bahwa ayat kita yang terakhir 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15 mengatakan, apa yang sekarang harus kita lakukan setelah kita boleh mengalami dibayar dosa kita, digantikan hukuman kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus disalib. Dengan penderitaannya yang luar biasa yang kita tadi sudah renungkan di atas, apa yang kita harus berikan dan kita lakukan untuk Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15 mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, pada zaman perbudakan, seorang yang bernama William, mungkin dia seorang petinggi atau pejabat pada waktu itu, dia seorang penentang daripada perbudakan. Satu kali dia membeli di pasar budak seorang, dan dia pilih budak yang paling ganas, yang paling garang, yang paling kelihatannya tidak sopan, yang paling jahat kelihatannya, dan dia beli. Dia lunasi harganya. Kemudian dia bawa pulang. Sementara dibawa pulang, si budak ini mengutuk, karena memang dia jahat, dia garang. Dia mengutuk, dia meludah, dia marah-marah. Karena memang dia bukan berarti dia akan bebas, tapi dia akan menjadi budak di lain tempat. Nah, tetapi apa yang terjadi setelah dia sampai di rumah, Bapak William ini, dia masuk ke dalam rumah, dia membuat sebuah surat, lantas dia kasih kepada si budak ini. Dikatakan, ini surat bebas buat kamu. Saya membeli kamu bukan untuk jadikan kamu terikat atau menjadi budak saya, tapi saya akan membebaskan kamu. Ambillah surat ini, engkau boleh pergi kemana saja. Engkau sekarang merdeka. Kaget orang ini menerima surat ini. Kemudian dia lari. Dia merasa sukacita karena dia bebas. Dia lari. Tapi apa yang terjadi? Tidak berapa lama dia balik lagi. Karena memang dia budak. Yang dia gak ngerti dia mesti lari kemana. Dia mesti ngapain. Tapi akhirnya dia balik kembali. Lantas dia berkata, Tuan, aku memang sudah bebas, tapi aku menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Karena itu saya dengan kerelaan hati, saya mau memperhambakan diri kepadamu Tuhan seumur hidupku. Bukankah itu yang seharusnya juga kita lakukan? Kita budak dosa, Yesus sudah membeli kita dengan darahnya sendiri. Bukankah seharusnya kita juga memperhambakan diri kepadanya? Hidup kita bukannya hidup kita lagi, tapi hidup kita adalah hidup untuk kebenaran, di mana hidup kita adalah untuk mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Sehingga hidup sekarang yang kita jalani adalah hidup untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah dua renungan ini membuat kita bisa menjalani hidup untuk hari-hari selanjutnya, untuk hidup menyenangkan Tuhan, memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita, dan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, selamat hari Jumat Agung.
Yesus disalib karena engkau dan saya. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Amin, amin, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami. Firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang baik. Ajar kami untuk melakukan segala perintah-Mu yang baik, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat urapan Allah, buat pengorbanan Yesus Kristus, buat Roh Kudus. Biarlah kami anak-anak-Mu tetap hidup di dalam kebenaran firman. Kami ucap syukur Bapa demi nama Tuhan Yesus Kristus.
Sunter dan Jelambar. Jumpa lagi bersama saya dengan Kenzo. Hari ini dalam menyambut Paskah, saya akan memberikan sebuah perlombaan, yaitu perlombaan menghias telur. Kalian di rumah bisa menghias telur dengan sebagus-bagusnya, seunik-uniknya, sekreatif kalian. Dan saya percaya kalian pasti bisa. Bagaimana caranya? Kalian harus menghias telur, kemudian kalian upload di video via WhatsApp. Kalian kirimkan hasil videonya ke WA grup Maranatha Sunter dan Jelambar. Dan kami tunggu sampai besok hari Sabtu jam 6 sore. Ya, jam 6 sore besok hari Sabtu kami tunggu. Mau tahu hadiahnya? Juara 3, juara 2, dan inilah juara 1. Dan pengumuman pemenangnya akan kami umumkan pada hari Minggu setelah ibadah raya. Semoga Anda berhasil, beruntung, dan saya percaya Anda pasti bisa, dan kami berharap semua jemaat mengikuti perlombaan ini. Walaupun hanya di rumah saja, kalian pasti bisa berkreasi untuk Paskah tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mencoba. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berdoa buat seluruh keluarga kami Tuhan dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari malapetaka dan Tuhan Yesus, sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan, Engkaulah perlindungan dan kekuatan bagi kami sekalian. Berkati seluruh anggota keluarga kami ya Tuhan, dan khususnya anggota jemaat GPDI Maranatha, Jelambar dan Sunter Kemayoran. Kami tahu pemeliharaan perlindungan Tuhan menyertai seluruh umat milik kepunyaan-Mu. Diberkati juga bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para gubernur di seluruh Indonesia, sampai kepada tingkat yang terendah, Bupati dan Wali Kota, Kecamatan, Camat dan Lurah, sampai ke tingkat RT RW yang paling rendah dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan. Dijauhkan bangsa ini daripada Tuhan malapetaka, dan pemeliharaan hadirat damai sejahtera Allah sungguh menyertai setiap siang dan malam. Terpujilah Tuhan, dan kami alaskan doa kami dalam pemeliharaan perlindungan daripada Tuhan yang luar biasa, Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.